Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama mengenai aplikasi turunan trigonometri. Nah, kita akan mempelajari fungsi naik fungsi turun, stasioner, persamaan garis singgung, persamaan garis normal, cekung atas cekung bawah, dan titik belok. Oke, sekarang kita akan membahas tentang fungsi naik dan fungsi turun. Dengan penyelesaian, dengan langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, cari turunan dari fungsi trigonometri. Yang kedua, masukkan turunan ke dalam syarat stasioner dengan f aksen x sama dengan 0. Yang ketiga, cari nilai x menggunakan persamaan trigonometri. Yang keempat, buatlah interval garis. Dan yang kelima, tentukan daerah fungsi naik atau fungsi turun. Nah, fungsi naik dan fungsi turun ini juga mempunyai rumus, yaitu dengan fungsi naik f aksen x lebih dari 0 atau fungsi turun f aksen x kurang dari 0. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya, yaitu interval sehingga grafik fx sama dengan sin 2x min p per 3 naik untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan pi adalah. Oke, jadi penyelesaian yang pertama kita lakukan adalah fx sama dengan sin 2x min pi per 3 dengan fx sama dengan sin 2x min 60 derajat. Pi per 3 ini sama dengan 60 derajat. Lalu dengan f aksen x sama dengan 0, kita masukkan f aksen x dari sin 2x min 60 derajat menjadi 2 cos 2x min 60 derajat sama dengan 0. Lalu kita pindahkan 2-nya ke sisi kanan dengan 0 per 2 yang sama saja dengan 0, sehingga menjadi cos 2x min 60 derajat sama dengan 0. Lalu 0 derajat sama saja dengan cos 90 derajat, sehingga menjadi cos 2x min 60 derajat sama dengan cos 90 derajat. Oke, lanjut. Dengan persamaan trigonometri cos x sama dengan cos alfa dengan x1 sama dengan a ditambah k dikali 360 derajat dengan x sama dengan min a ditambah k dikali 360 derajat. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan trigonometri itu sehingga diperoleh 2x min 60 derajat sama dengan 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Lalu min 60 derajat ini kita pindahkan ke sisi kanan sehingga menjadi 2x sama dengan 150 derajat karena 90 derajat ditambah 60 derajat. Sehingga diperoleh 2x sama dengan 150 derajat ditambah k dikali 360 derajat, sehingga x sama dengan 75 derajat ditambah k dikali 180. Lalu untuk itu kita memperoleh k sama dengan 0, sehingga x sama dengan 75 derajat karena jika k lebih dari 1 sama saja hasilnya lebih dari 180 derajat atau pi. Lalu yang selanjutnya x yang kedua, yaitu 2x min 60 derajat sama dengan min 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat menjadi 2x sama dengan min 30 derajat ditambah k dikali 360 derajat, yaitu min 90 ditambah 60 derajat, sehingga diperoleh x sama dengan min 15 derajat ditambah k kali 180 derajat karena 2x dipindahkan 2-nya ke sisi yang kanan. Lalu sehingga diperoleh x sama dengan 165 derajat, yaitu k yang diperoleh adalah 1 karena tidak lebih dari pi yang 180 derajat. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu dengan menguji titik dari batas-batas yang sudah kita peroleh ke dalam garis interval. Dengan 75 derajat kita ubah ke dalam radian, yaitu 5pi per 12, dan 165 derajat diubah menjadi 11pi per 12. Nah, kita uji titiknya di batas 0 sampai 65 derajat, kita ambil 60 derajat. Lalu kita uji titiknya dengan 2 cos dikali 2 dikali 60 derajat min 60 derajat sama dengan 2 cos 60 derajat. Karena cos 60 derajat berada di kuadran 1, maka hasilnya akan positif. Lalu kita uji titik di antara 75 derajat sampai 165 derajat. Kita ambil 80 derajat lalu masukkan ke dalam uji titiknya sehingga menjadi 2 cos dikali 2 dikali 80 derajat min 60 derajat sama dengan 2 cos dikali 100 derajat. Karena cos 100 derajat berada di kuadran 2, maka hasilnya akan negatif. Lalu kita lanjut ke batas di antara 165 derajat sampai 180 derajat. Kita ambil 170 derajat, lalu masukkan ke dalam uji titik 2 cos dikali 2 dikali 170 dikurang 60 derajat. Maka hasilnya adalah 2 cos 280 derajat. Sehingga hasilnya akan positif karena cos 280 derajat berada di kuadran 3. Lalu karena soalnya meminta fungsi naik sama dengan f aksen x lebih dari 0, sehingga diperoleh hasil 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 5pi per 12 atau 11pi per 12 kurang dari x dan kurang dari pi. Lalu kita lanjut ke materi yang selanjutnya.
Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai stasioner untuk mengetahui nilai maksimum atau minimum. Syarat dari nilai stasioner adalah f aksen x sama dengan 0, di mana langkah penyelesaiannya yang pertama adalah carilah turunan fungsi dan masukkan ke dalam syarat stasioner. Yang kedua, cari nilai x menggunakan persamaan trigonometri. Yang ketiga, substitusikan nilai x ke dalam fungsi awal. Dan yang terakhir adalah tentukan nilai minimum atau terkecil dan maksimum atau terbesar. Langkah pertama kita mencari turunan dari sin x, yaitu cos x menjadi cos x sama dengan 0, cos x sama dengan cos 90 derajat. Selanjutnya kita mencari x menggunakan persamaan trigonometri, yaitu cos x sama dengan cos alfa, di mana x sama dengan alfa plus k dikali 360 derajat, atau x sama dengan min alfa tambah k dikali 360 derajat. Melalui cara yang pertama, kita mendapatkan x sama dengan 90 derajat. Dari cara yang kedua, kita mendapatkan x sama dengan min 90 derajat dan 270 derajat. Selanjutnya, kita substitusi fx sama dengan sin x ke dalam x yang kita dapatkan tadi. F min 90 derajat sama dengan min 1, f 90 derajat sama dengan 1, dan f 270 derajat sama dengan min 1. Karena yang diminta adalah nilai minimum, maka yang diambil jawabannya adalah min 1. Tapi kalau misalnya yang diminta nilai maksimum, kita ngambilnya yang 1 ya teman-teman. Selanjutnya, kita masuk ke materi persamaan garis singgung. Langkah penyelesaiannya yang pertama, cari gradien menggunakan turunan fungsi trigonometri. Yang kedua, substitusikan nilai x pada m. Yang ketiga, substitusikan nilai x, y, dan m pada rumus. Untuk rumus persamaan garis singgung ada dua. Rumus yang pertama, untuk rumus gradien, ms sama dengan y aksen. Lalu untuk rumus persamaan garis singgung, y min y1 sama dengan ms dikali x min x1. Kita masuk ke contoh soal. Persamaan garis singgung kurva y sama dengan 2 sin x di titik pi per 4,2 adalah. Langkah penyelesaian dari contoh soal ini yaitu yang pertama, kita cari turunan dari y sama dengan 2 sin x. Turunan dari y sama dengan 2 sin x itu 2 cos x. Lalu x-nya kita masukkan dari soal yaitu pi per 4. Pi per 4 sama dengan 45 derajat. Maka diperoleh 2 cos 45 derajat. Cos 45 derajat itu sama dengan 1/2 akar 2. Maka dari itu 1/2 akar 2 dikali 2 sama dengan akar 2. Jadi kita memperoleh gradien sama dengan akar 2. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus persamaan garis singgung. Y min y1 sama dengan m x min x1. Di mana x1 yaitu pi per 4 dan y1 yaitu 2. Menjadi y min 2 sama dengan akar 2 dalam kurung x min pi per 4. Nah, akar 2 kita kalikan ke x min pi per 4 menjadi y min 2 sama dengan akar 2x min akar 2 per 4 pi. Selanjutnya kita kalikan dengan 4 untuk menghilangkan penyebut. Menjadi 4y min 8 sama dengan 4 akar 2x min akar 2 pi. Lalu min 8 kita pindahkan ke kanan menjadi 4y sama dengan 8 plus 4 akar 2x min akar 2 pi. Selanjutnya kita masuk ke persamaan garis normal. Untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama kita cari gradien menggunakan turunan fungsi trigonometri. Lalu substitusikan nilai x pada m, dan yang terakhir substitusikan nilai x, y, dan m pada rumus. Untuk rumus gradien tersendiri yaitu mn sama dengan min 1 per ms. Dan untuk persamaan garis normal yaitu y min y1 sama dengan mn dikali x min x1. Kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soalnya masih sama dengan PGS, tapi yang kali ini dicari adalah PGN. Persamaan garis normal kurva Y sama dengan 2 sin X di titik pi per 4,2 adalah. Karena MS sudah diketahui dari PGS, maka kita akan langsung masukkan ke rumus gradiennya, yaitu MN sama dengan min 1 per MS. Dan hasilnya min 1 per akar 2. Lalu kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Maka dari itu hasilnya min akar 2 per 2 atau min 1 per 2 akar 2. Lalu kita cari menggunakan rumus PGN-nya, yaitu Y min Y1 sama dengan MN dikali X min X1. Y1 dan X1 itu diketahui dari titiknya, yaitu X1 pi per 4 dan Y1 itu 2. Maka dari itu kita substitusikan menjadi Y min 2 sama dengan min 1 per 2 akar 2 dikali X min pi per 4. Lalu kita kalikan mn-nya dengan x min pi per 4. Maka dari itu hasilnya y min 2 sama dengan min 1 per 2 akar 2x ditambah akar 2 per 8 pi. Lalu kita kalikan dengan 8 supaya penyebutnya hilang, yaitu menjadi 8y min 16 sama dengan min 4 akar 2x ditambah akar 2 pi.
Lalu kita pindah ruaskan min 16 menjadi positif, yaitu plus 16, dan hasilnya adalah 8Y sama dengan 16 min 4 akar 2X ditambah akar 2Pi. Nah, selanjutnya di sini saya akan bahas cekung atas dan cekung bawah. Nah, langkah penyelesaiannya itu yang pertama, cari 2 kali turunan dari fungsi trigonometri. Yang kedua, cari nilai X menggunakan persamaan trigonometri dengan F double aksen X sama dengan 0. 3. Buatlah interval garis. Dan yang keempat, tentukan daerah cekung atas dan cekung bawah. Nah, rumusnya itu, cekung atas itu F double aksen X lebih dari 0, dan cekung bawah itu F double aksen X kurang dari 0. Nah, perbedaannya itu antara cekung atas dan cekung bawah, kalau cekung atas itu nanti kita arsirnya itu di bagian positif, sedangkan kalau yang di cekung bawah nanti intervalnya kita arsirnya itu di bagian yang negatif. Nah, kita bahas contoh soal ya. Nah, ini tentukan interval di mana fungsi Y sama dengan 2 sin X, cekung ke bawah untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2Pi. Nah, kita bahas penyelesaiannya ya. Yang pertama itu kita turunin dulu nih Y sama dengan 2 sin X-nya. Ya, turunan pertama itu Y aksen sama dengan 2 cos X. Nah, turunan keduanya ini Y double aksen sama dengan min 2 sin X. Lalu kedua itu untuk mencari X kita pakai Y double aksen sama dengan 0 dengan min 2 sin X sama dengan 0. Nah, min 2 nya ini kita pindah ruaskan jadi sin X sama dengan 0 dan sin X sama dengan sin 0 derajat. Nah, selanjutnya kita mencari X menggunakan persamaan trigonometri. Nah, sin X itu sama dengan sin A. Di sini tuh ada 2 cara. Yang pertama itu X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, diperolehnya itu X sama dengan 0 derajat dan X sama dengan 360 derajat. Nah, cara kedua itu X sama dengan 180 derajat min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kita peroleh X-nya itu 180 derajat. Nah, selanjutnya X kita masukkan ke dalam garis interval. Di sini ada 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Nah, kita uji titik. Yang pertama itu dari 0 derajat sampai 180 derajat, kita ambil 90 derajat. Nah, kita substitusiin ke Y sama dengan 2 sin X. Jadi 2 sin 90 derajat itu sama dengan 2. Dia positif karena berada di kuadran 1. Nah, yang selanjutnya kita uji 180 derajat sampai 360 derajat. Kita masukkan lagi ke rumus 2 sin X, yaitu 2 sin 270 derajat kita di sini ambilnya. Nah, itu hasilnya min 2. Dia kenapa negatif? Karena berada di kuadran 3. Nah, yang positif itu berarti 0 derajat sampai 180 derajat itu bernilai positif. Nah, 180 derajat sampai 360 derajat bernilai negatif. Karena tadi dimintanya itu cekung bawah, jadi kita pakai rumus F double aksen X kurang dari 0. Nah, terus kita peroleh hasilnya adalah 180 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat. Materi selanjutnya yaitu titik belok. Titik belok merupakan titik di mana terjadinya perubahan kecungan fungsi seperti yang kita lihat pada gambar dengan rumus F double aksen X sama dengan 0. Kita lanjut ke contoh soal. Tentukan titik beloknya fungsi Y sama dengan sin dalam kurung 2X min 60 derajat pada selang 0 derajat, 90 derajat. Yang pertama, Y sama dengan sin dalam kurung 2X min 60 derajat. Lalu kita turunkan menjadi Y aksen sama dengan 2 cos dalam kurung 2X min 60 derajat. Kita turunkan lagi menjadi Y double aksen sama dengan 2 dikali min 2 sin dalam kurung 2X min 60 derajat. Jadi hasilnya Y double aksen sama dengan min 4 sin dalam kurung 2X min 60 derajat. Yang kedua, Y double aksen sama dengan 0. Nah, kan Y double aksennya tadi udah diketahui, jadi kita tinggal substitusi saja. Menjadi min 4 sin dalam kurung 2X min 60 derajat sama dengan 0. Nah, min 4-nya ini kita pindahkan ke ruas kanan, kan hasilnya jadi 0. Maka sin dalam kurung 2X min 60 derajat sama dengan 0. Yang ketiga, 2X min 60 derajat sama dengan 0. Jadi 60 derajatnya ini kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi 2X sama dengan 60 derajat. Jadi X sama dengan 60 derajat dibagi 2,
hasilnya jadi 30 derajat. Lalu yang keempat, Y sama dengan sin 2 dikali 30 derajat min 60 derajat. Kenapa 30 derajat? Karena itu adalah hasil dari X yang tadi. Lalu hasilnya menjadi Y sama dengan sin dalam kurung 60 derajat dikulang 60 derajat. Nah, hasilnya Y sama dengan sin 0 derajat. Sin 0 derajat kan hasilnya 0, jadi Y sama dengan 0. Maka diperoleh titik beloknya adalah 30 derajat, 0. Sekian video dari kita. Semoga teman-teman bisa memahami materi ini dengan baik ya. Terima kasih sudah menonton. Dadah!